Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau biasa disebut dengan SIMDIK atau simulasi digital. Melihat gambar di sini, kita bisa melihat peta kedudukan mata pelajaran simulasi digital pada jurusan atau sekolah-sekolah yang wajib mempelajari mata pelajaran simulasi digital. Nah, kejuruan atau jurusan yang wajib mempelajari mata pelajaran simulasi digital ada 3, yaitu jurusan rekayasa perangkat lunak, yang kedua teknik komputer dan jaringan, dan yang ketiga adalah jurusan multimedia. Dari ketiga jurusan atau kejuruan tersebut wajib mempelajari mata pelajaran simulasi digital. Selain dari pelajaran kejuruan yaitu pemrograman dasar, sistem operasi atau sistem komputer, ada juga perangkat atau perakitan komputer, ada jaringan dasar, fisika, dan simulasi digital. Ini adalah mata pelajaran wajib yang wajib diajarkan di ketiga jurusan tersebut. Deskripsi mata pelajaran simulasi digital. Mata pelajaran simulasi digital adalah mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital. Tujuannya adalah ketika siswa sudah mempelajari materi ini, siswa dapat mempelajari teknik, cara kerja simulasi digital, dan agar siswa mampu mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri maupun yang dimodifikasi dari gagasan atau konsep yang sudah ada ke media digital. Peta konsep di bab 1 adalah ruang lingkup simulasi digital. Dari bab ruang lingkup simulasi digital, ini ada 3 subbab yang wajib kita pelajari. Yang pertama adalah komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Yang kedua adalah kelas maya. Dan subbab yang ketiga adalah presentasi video. Komunikasi dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Sebelum kita mempelajari pengertian komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring, kita belajar atau kita perlu tahu apa arti dari komunikasi atau pengertian komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Menurut ilmuwan Effendi tahun 2000 halaman 13. Sedangkan menurut ilmuwan lain mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Menurut Handoko tahun 2002 halaman 30. Definisi komunikasi yang lebih merakyat dan mudah dipahami adalah seperti yang dikemukakan oleh Mas Rini dalam bahasa Betawi sebagai berikut.
Gua ngomong lu ngerti, lu ngomong gua ngerti. Artinya, komunikasi itu terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda berbicara, saya pun mengerti. Jadi, maksud atau arti dari komunikasi adalah proses penyampaian gagasan atau proses penyampaian informasi kepada orang lain mengerti apa yang kita sampaikan dan kita pun mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain. Gitu ya. Beberapa fungsi komunikasi, antara lain sebagai informasi, yang kedua sebagai kendali, yang ketiga sebagai motivasi, dan yang keempat sebagai pengungkap emosi. Yang pertama, sebagai informasi. Artinya, komunikasi membantu proses menyampaikan informasi yang diperlukan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu dalam mengambil keputusan maupun meneruskan data. Yang kedua, sebagai kendali. Artinya, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku seseorang. Contohnya, di setiap organisasi atau di setiap perusahaan mempunyai aturan atau wewenang dan garis panduan yang harus diikuti atau dipatuhi oleh semua karyawan, harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Nah, aturan tersebut dapat mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, sebagai motivasi. Artinya, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada orang lain apa yang harus ia kerjakan. Bagaimana saya bekerja dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya komunikasi itu dapat memotivasi atau memberikan semangat kepada orang lain. Selanjutnya adalah sebagai pengungkap emosi. Bagi sebagian kelompok atau komunitas, mereka mempunyai atau memerlukan interaksi sosial. Nah, komunikasi itu akan terjadi jika di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Untuk itu, komunikasi itu menyiarkan atau mengungkapkan ungkapan emosi dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Jadi, misal nih, di sebuah kelompok atau di sebuah komunitas mempunyai banyak anggota. Nah, di anggota tersebut, di kelompok tersebut, ketika kita ada masalah, kita mampu mengungkapkannya. Bisa mengungkapkan kekecewaan maupun mengungkapkan kepuasan atau kebahagiaan atau kebanggaan. Nah, itu artinya sebagai pengungkap emosional. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu ada dua. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Dan yang kedua, komunikasi nirkata atau non-verbal. Komunikasi lisan itu adalah komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Jadi, komunikasi lisan itu komunikasi menggunakan kata-kata maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nirkata atau nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, menggunakan bahasa gerak atau isyarat ataupun gambar. Jadi, perbedaan komunikasi lisan dengan nirkata atau nonverbal itu adalah jika lisan itu diucapkan atau ditulis, sedangkan komunikasi nirkata itu hanya sebagai isyarat atau bahasa tubuh, menggerakkan bahasa tubuh ataupun gambar.
Dari pengetahuan jenis komunikasi tersebut, dapat kita katakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal maupun lisan ataupun tertulis, gitu ya. Kemampuan seseorang berkomunikasi itu diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirimkan oleh seorang komunikator. Komunikator itu adalah pengirim informasi. Sedangkan yang menerima pesan atau yang menerima informasi itu disebut dengan komunikan. Ya. Pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Setelah memahami makna komunikasi, maka sampailah kita pada komunikasi daring. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Menurut Warshauer M. 2001 pp 207-212. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Jadi, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi baik menyampaikan atau menerima pesan yang dilakukan melalui jaringan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting. Chatting itu bisa dari Yahoo, Gmail, email, Friendster, Facebook, Twitter, IG, dan lain-lain. Komunikasi yang terjadi di dunia semu disebut dengan komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Di sini terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Keunggulan komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, atau dimanapun dan kapanpun. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat memiliki koneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Yang kedua, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dan dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak hanya berkomunikasi saling berjauhan, tapi komunikasi tersebut langsung bisa disampaikan. Misalnya, ketika kita berjauhan dengan seseorang, misal kita punya teman di luar pulau gitu ya. Nah, tanpa kita melihat orangnya, tanpa kita harus datang ke pulau tersebut, kita dapat berkomunikasi secara langsung tanpa kita harus capek-capek jauh ke sana, bertemu dengannya hanya untuk ngobrol gitu ya. Jadi, itu namanya efisiensi waktu. Tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi, informasi yang disampaikan pun langsung cepat. Tidak perlu memerlukan atau membuang waktu untuk melakukan perjalanan. Dalam hitungan detik pun informasi dapat disampaikan, meskipun orangnya saling berjauhan. Selanjutnya adalah efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional,
komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu dan tatap muka. Dengan komunikasi daring, kita dapat menghemat biaya transportasi. Jadi, contohnya, seperti kita saat ini belajar via daring atau melakukan kegiatan via daring. Kita akan menghemat biaya. Kenapa? Kalian tidak perlu jauh, misal yang rumahnya di luar kota gitu ya, datang ke sini perlu biaya. Nah, ketika kita melakukan via daring, memang kita memerlukan biaya untuk membeli kuota gitu ya. Tapi biaya tersebut jika dibandingkan kita harus mondar-mandir ke sana kemari, itu akan lebih hemat. Selanjutnya adalah terintegrasi dengan layanan TIK dan lainnya. Artinya, sambil melakukan komunikasi daring, kita dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contohnya, layanan yang dapat digunakan sebagai berbagi layar atau presentasi dan dokumen lain. Jadi, terintegrasi itu adalah terhubung ya. Bisa memanfaatkan teknologi lainnya atau memanfaatkan kelengkapan dan pelaksanaan komunikasi tersebut gitu ya. Jadi misal kalian sambil belajar nih, bisa juga saling komunikasi via WhatsApp atau bisa komunikasi via Zoom dan lain sebagainya itu. Jadi itu contoh layanan yang dapat digunakan atau berbagi layar, bisa video call via Zoom, kita bisa melihat satu sama lain gitu. Selanjutnya, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Misal, ketika kita sedang bertemu, kita sedang berkumpul, malah pada asik main HP. Nah, komunikasi itu bisa saja mendorong seseorang diam dalam dunia nyata. Jadi ketika sedang berkumpul dia diam aja, seolah-olah nggak akrab. Tapi ketika kita via daring, di grup WA misal, di grup WhatsApp, kita bisa saling komunikasi meskipun sebenarnya kita itu nggak akrab banget sama orang itu ketika kita bertemu gitu ya. Tapi ketika di grup atau di grup WhatsApp dan lain sebagainya, kita bisa lebih sering komunikasinya. Jadi komunikasi itu meningkatkan intensitas berkomunikasi. Selanjutnya yaitu menyita konsentrasi. Dengan melakukan komunikasi daring, tidak pada tempatnya dan waktu yang tepat, dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pembelajaran via daring seperti saat ini, bisa saja jika kita tidak melakukan pembelajaran dengan benar, kita tidak melakukan dengan waktu yang tepat, kita bisa saja sambil buka Facebook, sambil buka YouTube yang bukan pelajaran kita, atau nonton video film Korea dan lain sebagainya. Nah, memakai atau menggunakan komunikasi dari yang tepat itu dapat mengabaikan atau menunda hal yang seharusnya dia lakukan, yaitu menyita konsentrasi dia. Seperti tadi contohnya, menyita kita atau menunda kita dalam belajar karena kita malah buka-buka YouTube yang bukan dari pelajaran tersebut. Komunikasi dalam jaringan. Jadi jenis-jenis komunikasi dalam jaringan itu ada dua,
Yang pertama adalah sinkronus atau secara langsung, dan yang kedua adalah asinkronus, secara tidak langsung. Kita bahas satu persatu. Sinkronus. Sinkronus adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Artinya, yaitu berkomunikasi secara langsung di waktu yang sama. Contohnya, text chatting. Text chatting itu bisa dari WhatsApp, bisa dari Messenger, dan lain sebagainya. Artinya, ketika kita chatting dengan teman kita, itu pasti kita sama-sama online, ya, sama-sama menggunakan jaringan internet. Nah, komunikasi yang sama-sama online, sama-sama menggunakan jaringan tersebut dinamakan komunikasi secara langsung. Atau di sini ada video call. Ketika kita melakukan video call, kedua belah pihak itu pasti sedang online. Tidak mungkin ketika kita melakukan video call, kita online, dia tidak online. Itu pasti tidak akan terjadi video call. Jadi, komunikasi ketika sama-sama di waktu yang sama menggunakan jaringan internet dan sama-sama kita online, itu dinamakan dengan sinkronus atau komunikasi dalam jaringan sinkron. Selanjutnya yang kedua adalah asinkronus. Komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Artinya, komunikasi yang kita lakukan itu tidak di waktu yang sama atau dilakukan secara tertunda. Contohnya, email. Ketika kita mengirimkan email, belum tentu orang yang kita kirimin email itu juga sedang online. Jadi, komunikasi tersebut dilakukan secara tertunda. Meskipun orangnya akan membalas email kita itu, tapi waktunya tidak bersamaan dengan waktu kita mengirim email. Itu dinamakan komunikasi yang tertunda. Beda cerita dengan kita chattingan misal di WhatsApp gitu ya. Itu artinya ketika kita chattingan berarti kedua belah pihak itu sama-sama online atau sama-sama saling membalas pesan. Gitu ya. Jadi di sini bisa dipahami ya bedanya komunikasi sinkronus dengan asinkronus. Selanjutnya, komponen pendukung komunikasi daring. Komponen-komponen pendukung dalam jaringan adalah yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brainware. Perangkat keras atau hardware, perangkat yang terbentuk atau yang bentuknya dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung dan berbentuk nyata. Jadi, waktu pelajaran sistem komputer itu sudah disebutkan ya bahwa hardware itu perangkat yang bisa dilihat dan juga bisa diraba atau dipegang. Contohnya, komputer, mikrofon, mouse, dan lain sebagainya. Jadi, contoh perangkat yang diperlukan untuk melakukan komunikasi daring itu yang dapat dilihat, yang dapat diraba atau dipegang. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software. Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai jembatan antara perangkat akal dengan perangkat keras. Jadi, program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring. Jadi, software itu adalah sebuah program yang digunakan untuk melaksanakan komunikasi daring. Contohnya apa?
Contohnya Google Plus atau tadi ada Skype, ada Hangout, ada Google Meet, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh program yang digunakan dalam melaksanakan komunikasi daring. Jadi software itu adalah contohnya program. Yang ketiga adalah brainware atau komponen perangkat nalar atau perangkat akal atau yang biasa disebut dengan manusia. Jadi orang yang menggunakan komputer atau manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi dalam jaringan. Dari materi tadi, di sini ada tugas. Silahkan mencari sejarah perkembangan komunikasi daring di internet dan buatlah rangkumannya dengan format PDF. Kirimkan file tersebut ke email nurhanifah1190@gmail.com. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Cukup sekian, terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.